Tong tersebut berisikan jasad Pinar yang ketika dikeluarkan dari beton yang telah mengeras. Pinar Gultekin dilahirkan pada tahun 1993 di Hizan Biklis, Turki dari pasangan bernama Sidik dan Sevika Gultekin. Dia memiliki dua orang adik bernama Sibel dan Sedat. Keluarga mereka adalah orang Kurdi yang merupakan kelompok etnis asli daerah pegunungan di Asia Barat yang dikenal sebagai Kurdistan. Sebagai wanita Kurdi, Pinar ingin mencapai tingkat pendidikan dan pengetahuan setinggi mungkin untuk mewakili wanita Kurdi. Pinar yang digambarkan sebagai gadis pintar, rajin dan cantik, bercita-cita ingin menjadi wali kota atau gubernur. Saat berusia 27 tahun, Pinar kuliah di Mugla University dengan jurusan ekonomi. Ayahnya yang menyadari potensi putrinya berniat akan mengirimnya untuk melanjutkan kuliah di Amerika atau Inggris. Sebagai keluarga, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dan saling menyayangi. Walaupun saat itu dia tinggal terpisah dari keluarganya, tetapi setiap harinya Pinar rutin menelpon keluarganya dan mengunjungi mereka saat sedang libur. Saudara-saudaranya menggambarkannya sebagai orang yang selalu tersenyum, memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, dan seorang wanita mandiri yang sangat menikmati hidupnya. Hingga pada tanggal 16 Juli 2020, keluarganya melaporkan kehilangannya pada polisi saat adiknya Sibel tidak bisa menghubungi Pinar yang terakhir kalinya diketahui pergi ke sebuah mal. Mereka merasa hal ini sangat aneh karena Pinar tidak pernah mengabaikan telepon dari keluarganya. Dengan bantuan teman-temannya, mereka memposting berita hilangnya Pinar di akun Facebook dan meminta bantuan bagi siapapun yang memiliki informasi keberadaan gadis itu. Namun, tidak seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Polisi yang menangani kasus ini mencoba melacaknya melalui rekaman CCTV jalan. Terlihat pada tanggal 16 Juli di Memphis Mall yang merupakan lokasi terakhirnya, Pinar sedang bersama dengan seorang pria bernama Kemal Metin Afsi. Kemal yang berusia 38 tahun adalah seorang pria yang telah menikah dan memiliki dua orang anak. Berdasarkan informasi dari teman-teman Pinar, Kemal dulunya merupakan seorang bartender di sebuah bar yang pernah dikunjungi oleh Pinar. Yang disinilah semua persoalannya menjadi rumit. Saat itu, Kemal mengaku sebagai bujangan sehingga mereka pun berpacaran. Namun ketika Pinar mengetahui jika pria tersebut telah menikah, dia memutuskan hubungan mereka dan memutuskan segala bentuk kontak termasuk di media sosial Facebook dan Instagram. Kemal yang tidak bisa menerima kenyataan diputuskan oleh sang pujaan hati mulai melakukan hal-hal aneh yang membuat gadis itu semakin tidak nyaman. Dalam beberapa surat kabar di Turki, terdapat informasi yang simpang siur tentang hubungan mereka. Ada yang mengatakan jika Pinar dan Kemal merupakan sepasang kekasih. Tetapi, di surat kabar lainnya mengatakan jika mereka telah berpacaran jauh sebelum Kemal menikah, yang kemudian putus dan Kemal menikah dengan wanita lain, namun kembali berpacaran dengan Pinar. Semua asumsi tersebut ditolak oleh keluarga Pinar. Menurut mereka, Pinar dan Kemal tidak pernah berpacaran. Mereka pernah bertemu di bar tempat Kemal bekerja, dan sejak saat itu, Kemal yang terobsesi dengan Pinar mulai mengungkitnya. Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Juli, polisi menemukan sebuah tong minyak berisi adonan beton yang disembunyikan di sebuah hutan bernama hutan Yerkesik. Tong tersebut berisikan jasad Pinar yang ketika dikeluarkan dari beton yang telah mengeras, terlihat tubuhnya telah rusak gosong akibat terbakar. Polisi yang mendatangi rumah Kemal tidak berhasil menemukan pria itu, hingga mereka mencoba untuk mengetahui keberadaannya melalui adiknya yang bernama Merkan Afsi. Pada saat diinterogasi, Merkan mengatakan jika dia tidak mengetahui apapun, tetapi dia mengklaim pada saat datang ke rumah abangnya, dia mencium aroma busuk yang menurut Kemal, bau tersebut berasal dari daging kambing yang telah membusuk akibat kulkasnya sedang rusak. Merkan yang tentunya tidak curiga, tidak bertanya lagi.
Para tetangga Kemal juga mengatakan jika di hari kejadian mereka mencium aroma aneh saat melihat adanya asap dari rumah Kemal. Ketika mereka menanyainya tentang hal tersebut, Kemal menjawab jika dia hanya sedang memanggang sesuatu. Namun setelah mendengar keterangan ini, polisi menduga jika Merkan ikut terlibat karena dia berada di rumah Kemal. Dan berdasarkan histori ponselnya, diketahui Merkan juga menelpon beberapa anggota keluarganya yang tidak diketahui apa maksudnya menghubungi mereka di saat bersamaan. Walaupun Merkan menolak semua tuduhan, tetapi pengacara keluarga Pinar sangat yakin jika dia ikut terlibat karena hal tersebut tidak akan bisa dilakukan secara sendirian. Kemal ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020 dan ditempatkan di sel tahanan dengan penjagaan maksimum. Saat diinterogasi, walaupun dia mengaku mengenal Pinar, tetapi Kemal mengatakan tidak mengetahui apapun tentang hilangnya gadis itu. Menurutnya, mereka tidak memiliki hubungan sehingga dia sama sekali tidak bisa membantu polisi untuk menemukan Pinar. Polisi yang juga memeriksa riwayat Facebook milik Pinar menemukan jika di hari yang sama ketika Pinar menghilang, dia telah memblokir akun Facebook milik Kemal. Kemal yang masih bersikeras mengatakan tidak tahu apa-apa, pada akhirnya tidak berkutik ketika diperlihatkan rekaman CCTV di sepanjang jalan hingga di lokasi terakhir mereka terlihat bersama-sama. Setelah didesak, Kemal pun memberitahu apa yang telah terjadi di hari itu. Menurutnya, di hari itu, dia mengundang Pinar untuk pergi bersama ke kebun anggur miliknya untuk membicarakan hubungan mereka yang ajakan tersebut ditolak oleh Pinar. Penolakan ini membuat Kemal menjadi frustasi. Dia bahkan mengatakan pada Pinar jika dia akan memberitahu istrinya tentang hubungan mereka agar bisa bersama-sama dengan Pinar. Hal ini membuat mereka berdebat yang kemudian berakhir dengan pertengkaran yang membuat Kemal gelap mata hingga memukul, menjepit, dan menikam Pinar hingga tewas. Menurut pengakuannya, Pinar mencoba untuk menusuknya dan dia membunuh Pinar demi melindungi dirinya. Melihat Pinar yang sudah tidak bernafas, Kemal pun menjadi panik dan pergi untuk membeli bensin. Dia memasukkan jasad Pinar dalam sebuah tong dan mencoba melenyapkan bukti dengan cara membakarnya. Namun karena cara ini kurang berhasil, Kemal pun menggantinya dengan menuangkan beton di dalam tong tersebut yang kemudian dibawanya ke hutan Yelkesik. Namun berdasarkan rekaman CCTV lainnya, di hari kejadian sebelum terjadinya pembunuhan, terlihat Kemal yang sedang membeli 2 jerigen bensin di SPBU. Yang hal ini membuktikan jika semuanya telah direncanakan dan bukannya akibat amarah sesaat. Forensik tidak dapat menentukan penyebab kematian Pinar karena kondisi jasad telah terbakar yang bercampur beton telah merusak semua bukti-bukti. Setelah penangkapan Kemal, istrinya yang bernama Eda Apsi mengajukan gugatan cerai pada bulan Agustus 2020. Akibat kasus ini, dia harus menjalani perawatan psikologis. Sebagai bentuk kompensasi, pemerintah memberikannya uang ganti rugi sejumlah 497.000 pound sterling. Kepada media dan masyarakat, dia meminta agar tidak lagi disangkut pautkan dengan Kemal karena dia ingin memulai kehidupan barunya tanpa embel-embel nama Kemal. Ketika orang tua Pinar mengetahui apa yang telah terjadi pada putri mereka, mereka tidak hanya merasa ngeri, tetapi juga sangat marah. Terutama di saat ada beberapa media lokal yang justru menyalahkan Pinar atas kejadian tersebut. Hingga saat ini, sidang atas kasus Pinar masih berjalan dan belum dipastikan kapan vonisnya akan ditetapkan karena masih dalam masa pandemi. Namun dipastikan bahwa Kemal akan didakwa atas kasus penyiksaan dan pembunuhan. Bahkan, Presiden Erdogan menyatakan jika si pembunuh dipastikan akan mendapatkan hukuman yang paling berat dan pemerintah akan melakukan segala upaya untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap wanita di Turki. Namun dalam persidangan awal, saat sidang berlangsung,
Setelah mendengarkan keterangan para saksi, ayah Pinar segera keluar dari ruangan sidang. Menurutnya, Pinar tidak akan mendapatkan keputusan yang adil dalam sidang tersebut dan dia meminta agar hakimnya digantikan dengan hakim lain. Setelah terjadinya kasus ini, sekelompok wanita Turki meluncurkan kampanye secara online dengan melakukan challenge yang bernama Black and White dan memposting foto hitam putih di Instagram sebagai bentuk dari solidaritas mereka untuk Pinar. Aksi ini menjadi viral sehingga banyak selebriti dari Hollywood serta tokoh terkenal lainnya dari seluruh dunia yang mendukung aksi tersebut dengan menggunakan hashtag yang sama. Menurut banyak media di Turki, di sana sangat umum terjadi kasus pembunuhan kepada wanita hanya karena masalah sepele. Yang diakui oleh pelaku bahwa tindakan tersebut terjadi secara refleks akibat kemarahan sesaat yang tidak direncanakan. Yang pengakuan ini tentunya bertujuan agar mereka mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Kasus seperti ini dikenal sebagai femisida. Femisida adalah sebuah bentuk penindasan atau ketidakadilan kepada perempuan. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki angka tertinggi di dunia yang sering mengalami kasus femisida. Akibat hal ini, sekelompok wanita di Turki mengorganisir protes dan mengekspos serta mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap wanita. Banyak terjadinya kasus wanita yang diserang secara brutal dan mengerikan oleh pasangan mereka. Menurut mereka, para wanita di Turki membutuhkan perhatian dan dukungan dari pihak berwenang agar jumlah kasus kekerasan berkurang.